Bab 811, Tuan Valkyrie, mohon untuk maafkan aku. Luna menarik nafas. Tuan Brandon, mungkin kamu tidak akan percaya kalau aku bilang. Pimpinan umum yang antar ke sini, tadi kamu sudah nampak Lexus miliknya? Meskipun dokumen ini bisa dipalsukan, tetapi arsip di komputer mana mungkin bisa dipalsukan? Rahasia dengan level 3S ya Tuhan, Kristo tidak bisa tenang lagi, dia langsung tersungkur di atas sofa. For Big Family yang tidak tahu diri, seorang master juga berani disinggung, bahkan masih membuat dirinya ikut terjebak di masalah ini. Luna berkata, Tuan Brandon, kamu masih diam di sana untuk apa? Segera pergi minta maaf ke Tuan Valkyrie. Ah, iya, Kristo pun langsung berlari keluar. Luna mengingatkannya, identitas master tidak boleh tersebar. Kristo, ngerti. Para pemimpin For Big Family mengepung Recha, agar dia tidak bisa kabur. Recha tersenyum dingin, kalau aku mau kabur, kalian juga bisa halangi aku? Bermimpi, Kristo berlari masuk ke dalam dengan terengah-engah. Octavian juga tidak lupa untuk menyalahkan Recha, adik sepupu. Tadi pria ini mau kabur, kami yang halangi dia. Kesalahannya bertambah satu lagi, dengan tidak disangka, Kristo langsung menamparkan Octavian, diam kamu. Tamparan ini membuat mereka semua merasa bingung. Sialan, apa yang terjadi? Kristo menamparkan Octavian untuk apa? Pada detik berikutnya, aksi Kristo membuat mereka semua merasa kaget. Kristo membungkuk kepada Recha, Tuan Valkyrie, maaf sekali. Semua ini karena kelalaian kami, ini salah kami. Aku berharap kamu tidak permasalahkan hal ini dengan kami. Recha berkata dengan dingin, kalau minta maaf berguna, masih perlu hukum untuk apa? Kristo berkata, Tuan Valkyrie, demi menunjukkan ketulusanku, aku bersedia untuk mengundurkan diri. Jika dibandingkan dengan nyawanya, jabatan ini bukan apa-apa. Recha, tidak perlu, kamu juga sedang jalankan tugasmu. Tetapi saat kamu tangkap aku, kamu sudah buat istriku ketakutan, kamu harus menebus kesalahan ini. Kristo merasa sangat senang, oke, aku sekarang akan antar kamu pulang dan minta maaf ke Nyonya Valkyrie secara langsung. Oke, Octavian mereka pun sudah mau gila. Apa yang terjadi? Kristo tadi masih tidak sabar untuk memasukkan Recha ke dalam penjara. Kenapa dalam seketika sikapnya berubah drastis? Tadi apa yang sudah terjadi? Octavian berkata dengan tidak sudi, adik sepupu, dia sudah akui dia yang bunuh orang. Kristo berkata dengan marah, mereka memang harus mati. Dan juga, kalian berani menuduh Tuan Valkyrie, cari mati ya kalian? Aku akan minta tanggung jawab kalian secara hukum. Recha mengingatkannya, jangan lupa 200 triliunnya. Kristo berkata, masih diam di sana untuk apa? Segera pergi kumpulkan 200 triliun untuk minta maaf ke Tuan Valkyrie. Recha menatap Cobra, masih ada kamu, harusnya kamu tahu apa yang perlu dilakukan lagi. Aku sudah bilang, kalau kamu berani lawan, hukumanmu akan semakin berat. Sekujur tubuh Cobra mulai bergementar. Kemudian Recha dan Kristo pun pergi, para pemimpin For Big Family terlihat bingung. Coba kalian bilang tadi apa yang terjadi? Kenapa sikap Kristo berubah 180 derajat? Apakah Kristo melihat bukti yang bisa buktikan Recha tidak bersalah? Tetapi kalau bisa buktikan Recha tidak bersalah, seharusnya Kristo juga tidak perlu begitu hormati Recha. Bab 812, Raja Snaki Barat Laut datang. Alika berkata, kalian jangan lupa, Recha itu Master Valkyrie. Terdapat banyak orang yang ingin berteman dengan Master Valkyrie, jika dia kenal sosok yang berkekuasaan juga masuk akal. Recha pasti sudah mencari seseorang untuk bantu dia. Mereka semua pun seperti mendapatkan pencerahan, pasti seperti ini. Ah, cara ini memang tidak bisa, kita pergi kumpulkan uang dulu. 100 triliun, sekarang pun menjadi 200 triliun. 200 triliun, keluargaku tampaknya tidak bisa lewati krisis ini, semuanya karena si Recha. Tenang, kita saling bantu, pasti bisa lalui krisis ini. Setelah malam ini lewat, Raja Snaki dari Barat Laut yang turun tangan sendiri, Recha pasti akan mati.
Kobra berkata, antar aku ke SBS Media dulu. Alika tidak tahu Kobra harus pergi berlutut di SBS Media, jadi dia pun bertanya dengan penasaran, kamu pergi ke SBS Media untuk apa? Wajah Kobra tampak memerah. Dia tidak berani mengatakannya, aku pergi marah Recha di sana 3 hari 3 malam. Alika mengacungkan jempolnya, berani sekali. SBS Media, Tokia terlihat sangat cemas, bahkan dia pun tidak mempunyai suasana hati untuk membereskan perusahaannya. Tokia sedang memikirkan harus menyelamatkan Recha dengan seperti apa. Saat Tokia sedang merasa cemas, Recha dan Kristo pun masuk ke dalam. Tokia merasa gembira, Recha, gimana kamu sekarang sudah aman ya? Kristo langsung berkata, Nona Tokia, maaf sekali, semua ini karena kelalaian kami. Tuan Valkyrie tidak bersalah, aku ucapkan permohonan maaf ke kalian dulu. Tokia merasa lega, air matanya pun menetes. Recha, tadi kamu sudah buat aku ketakutan. Aku masih pikirkan kalau terjadi sesuatu padamu, aku harus hidup dengan seperti apa. Recha menyeka air mata Tokia, Tokia, aku baik-baik aja kok, kamu jangan khawatir. Kita beres-beres dulu, Tokia mengangguk. Iya, Kristo bertanya dengan penasaran, Nona Tokia, ada yang datang buat masalah di sini ya? Tokia mengangguk. Kristo berkata, Nona Tokia jangan khawatir, masalah ini serahkan ke aku aja, aku pasti akan bantu kalian adili masalah ini. Kedepannya kalau ada yang berani datang bikin masalah, kamu langsung telepon aku saja. Sambil ngomong, Kristo pun memberikan kartu namanya ke Tokia. Tokia merasa sangat senang, terdapat kantor kepolisian di belakang SBS Media. SBS Media pasti akan menjadi semakin sukses. Setelah mendapatkan persetujuan Recha, Kristo pun pergi dengan hati-hati. Setelah Kristo pergi, Kobra juga sudah sampai di sana. Kobra berlutut di depan SBS Media dengan marah. Valkyrie, aku biarkan kamu sombong sehari lagi. Setelah Raja Snaki dari Barat Laut datang, aku akan patahkan tulang kamu. Pada malam itu, Four Big Family pun menjual harta mereka untuk mengumpulkan 200 triliun dan mengantar uang itu ke Recha. Four Big Family sudah mengalami kerugian sebanyak 300 triliun. Mereka sudah menjadi cangkang kosong, semua netizen pun merasa kaget. Recha sudah membunuh belasan keturunan Four Big Family. Tetapi Four Big Family masih harus mengganti rugi sebanyak 300 triliun ke Recha. Four Big Family harusnya adalah Four Top Loser. Mereka tidak pernah melihat Four Big Family dirugikan. Besok Raja Snaki akan datang ke sini. Tidak diketahui apakah dia bisa merubah situasi sekarang. Mereka semua sangat menantikannya. Pagi hari berikutnya, halaman SBS Media pun dipenuhi oleh orang-orang lagi. Para netizen mengetahui Raja Snaki dari Barat Laut akan datang ke sini. Mereka ingin melihat Grandmaster pertama secara langsung. Sekitar pukul 10 pagi, suara gemuruh datang dari atas, sebuah helikopter datang dan melayang di atas kerumunan. Bab 813, Keterampilan Panahan, kemudian terdapat orang yang mengenali itu adalah helikopter milik Raja Snaki dari Barat Laut. Semua orang menjadi sangat gembira, Raja Snaki dari Barat Laut akhirnya datang. Kobra yang berlutut di depan SBS Media 1 hari 1 malam pun sudah hampir pingsan. Setelah melihat helikopter Raja Snaki dari Barat Laut, Kobra pun menjadi semangat. Haha, waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya sampai juga. Di dalam perusahaan, Recha pun berdiri. Tokia, aku keluar dulu, kamu nunggu aku di sini. Tokia berkata dengan khawatir, Recha, kamu harus hati-hati, katanya Raja Snaki sangat hebat. Recha mengangguk, tenang. Tokia menghela nafas, orang keluarga Kyle sangat kejam. Recha cuman mengacaukan pernikahan kalian, tetapi kalian pun menginginkan nyawanya. Bahkan masih mengundang Raja Snaki dari Barat Laut datang ke sini, sungguh keterlaluan. Tokia tidak mengetahui Recha sudah membunuh belasan keturunan Four Big Family. Di luar, terdapat banyak netizen yang sedang melihat helikopter itu. Mereka tidak bisa melihat wajah Raja Snaki dari Barat Laut dengan jelas,
tetapi bayangannya pun membuat mereka merasakan aura yang sangat kuat. Kobra melambaikan tangannya ke helikopter. Raja Snaki, kamu pasti harus bantu aku adili masalah ini. Reca sudah keterlaluan. Raja Snaki dari barat laut tiba-tiba bergerak mengambil busur dengan anak panah dan mengarahkannya ke bawah. Mereka semua mengira Raja Snaki ingin menembak Reca. Tetapi mereka semua pun membeku di sana. Anak panah Raja Snaki ditembak ke kening kobra. Kepala kobra langsung ditembus oleh panah panjang itu, darahnya pun memercik kemana-mana. Kedua matanya terbuka lebar, dia terjatuh di sana dengan tidak sudi dan mati. Raja Snaki berkata dengan marah, hanya pandai bikin masalah, sungguh memalukan. Raja Snaki sangat kejam, orang sendiri saja dibunuh oleh dia. Orang-orang di kerumunan merasa ketakutan, dengan jarak yang begitu jauh, bahkan masih terdapat angin yang begitu kuat, tetapi Raja Snaki barat laut pun masih bisa menembak panah itu ke kening kobra dengan tepat. Keterampilan Raja Snaki barat laut sangat luar biasa. Raja Snaki barat laut mengeluarkan sebuah anak panah lagi dan diarahkan ke Reca. Orang-orang di kerumunan langsung menjauhi Reca. Reca tidak kabur dan mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Snaki barat laut. Tatapannya terlihat tidak senang. Raja Snaki barat laut, aku merasa jijik dengan sepasang matamu. Kalau gitu aku mau ambil matamu dulu. Siu, anak panah itu pun langsung ditembak ke arah Reca. Reca meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, tidak bergerak dan menatap panah itu mendekati dirinya. Mereka semua pun merasa Reca sedang cari mati, tetapi pada detik berikutnya, apa yang terjadi pun berbeda dengan yang dipikirkan oleh mereka. Anak panah itu berhenti di depan Reca, mereka semua merasa kaget, kemudian mereka baru menyadari anak panah itu sudah dijepit oleh jari Reca. Kecepatan Reca sangat cepat, mereka semua pun tidak melihat dia menjepit anak panah itu dengan seperti apa. Menjepit panah panjang dengan jari, ini membuat Reca terlihat lebih hebat. Bagaimanapun ini lebih sulit daripada menembak anak panah. Dulu hanya mengetahui Reca sangat hebat, tetapi mereka tidak menyangka Reca bisa melawan Raja Snaki barat laut. Raja Snaki barat laut tersenyum, kamu memenuhi syarat untuk jadi lawanku. Datang cari aku aja, mungkin aku akan ampuni kamu kalau aku merasa senang. Reca melemparkan panah panjang ke lantai, kepala panah logam itu pun masuk ke dalam lantai yang terbuat dari beton. Maaf, kamu tidak layak untuk jadi lawanku. Bab 814, suamimu punya 9 nyawa. Raja Snaki barat laut tersenyum dingin, menarik sekali. Kamu akan datang cari aku, helikopter itu langsung pergi. Reca menatap helikopter itu, sok hebat. Kemudian Reca pun masuk ke dalam SBS Media. Tokia berdiri di aula dengan wajah yang pucat, memikirkan anak panah itu hampir kena Reca, dia pun merasa ketakutan. Setelah Reca masuk ke dalam, Tokia pun langsung menggigit lengannya. Reca, SST, kok kamu gigit aku? Tokia menangis, kamu bodoh sekali. Kok tadi kamu tidak lari, kalau kamu ditembak anak panah itu gimana? Kalau terjadi sesuatu padamu, kamu suruh aku harus lakukan apa? Kamu tidak hanya tidak bertanggung jawab padaku, kamu juga tidak bertanggung jawab padaku. Reca memeluk Tokia di dalam pelukannya, Tokia, kamu jangan khawatir. Suamimu punya 9 nyawa, Raja Snaki pergi ke rumah Alika. Semua anggota Four Big Family pun pergi menyambutnya. Raja Snaki barat laut adalah sosok yang posisinya sangat tinggi. Anggota Four Big Family pun seperti pelayan jika berada di hadapannya. Bahkan juga tidak berani duduk. Setelah Raja Snaki barat laut menyapa mereka, para pemimpin Four Big Family baru berani duduk. Raja Snaki barat laut berkata, kalian merasa si Valkyrie itu akan datang ke sini cari aku? Alika berkata, aku agak mengenali Reca, pria ini sangat sombong, dia takut dengan siapapun. Aku merasa, peluang dia datang ke sini sangat kecil. Raja Snaki menghela nafas, pria itu sangat hebat, tetapi masih tidak perlu sampai aku pergi ke sana bunuh dia. Harus biarkan dia datang ke sini cari mati. HP-nya tiba-tiba berdering. Mata-mata di Midgard yang meneleponnya,
Raja Snaki mengangkatnya. Mata-mata berkata, Raja Snaki, aku sudah temukan siapa yang bunuh tim Poison Snake. Mereka dibunuh oleh pembunuh dari grup Akatsuki. Raja Snaki berkata, grup Akatsuki. Mata-mata berkata, grup Akatsuki, kekuatan top 3 di Provinsi Easter, sekarang mereka ada di Midgard. Ada kabar yang beredar, pemimpin Akatsuki punya hubungan dengan Recha. Mereka sepertinya datang ke sini karena Recha. Raja Snaki pun berkata, menarik sekali. Si Valkyrie itu sangat hebat juga, dia pun bisa buat White Lotus jatuh cinta padanya. Memikirkan ini, Raja Snaki pun berjalan keluar. Pepatah bilang, seorang pria bisa dikalahkan oleh seorang wanita. Alika bertanya dengan penasaran, Raja Snaki, kamu mau pergi kemana? Raja Snaki Barat Laut, pergi undang satu teman datang ke sini. Aku percaya setelah teman ini datang, Recha juga akan datang ke sini. Alika berkata, Raja Snaki, ada yang bisa kami bantu? Raja Snaki Barat Laut berkata, siapkan 2 pedang samurai. Aku mau lihat Recha bunuh diri, dia harus diperlakukan dengan begini. Alika berkata dengan gembira, oke. Raja Snaki Barat Laut mengatakan ini pun membuktikan bahwa dia bisa membuat Recha bunuh diri. Raja Snaki Barat Laut pergi ke sebuah gudang lama di pinggiran kota. Di sana adalah markas sementara grup Akatsuki. Raja Snaki Barat Laut mengeluarkan secari kertas dan pena, dia pun menulis Recha sudah mati. Di kertas itu, Raja Snaki Barat Laut meletakkan kertas itu di anak panahnya dan menembaknya. Panah panjang yang terdapat kertas pun masuk ke dalam melalui celah seukuran kepalan tangan di jendela. Di dalam gudang, Irina sedang beristirahat. Setelah melihat isi kertas itu, dia pun tidak bisa tenang lagi. Bab 815, Recha sudah mati, Recha sudah mati, mana mungkin? Siapa yang tembak anak panah ini ke dalam? Irina pun ingin pergi keluar, agar bisa melihat apa yang terjadi. Pembunuh Akatsuki juga mau ikut dirinya pergi keluar. Tetapi Irina pun menolaknya, jangan keluar, di luar mungkin sangat bahaya. Kalian nunggu di sini aja dan mulai berwaspada, iya. Irina berjalan keluar dari gudang dengan hati-hati, dia menatap ke sekeliling dengan waspada, tetapi dia pun tidak menemukan apapun. Hanya saja, Irina tidak berani merasa lega, karena semakin diam menunjukkan semakin bahaya. Siu, suara anak panah terdengar, sebuah panah panjang sedang terbang menuju ke kepalanya. Sial, Irina merasa ketakutan dan langsung membungkuk. Dengan tidak disangka, saat anak panah itu hendak mendekatinya, anak panah itu berubah menjadi 3. Irina berhasil menghindari anak panah yang ada di paling atas, dia juga sekalian menangkap anak panah yang hendak terbang ke arah jantungnya. Tetapi Irina tidak bisa menghindari anak panah ketiga, kemudian anak panah itu pun menusuk bagian perutnya. Irina memuntahkan darah dan terjatuh di sana. Irina merasa sangat nyeri dan pusing. Pandangannya mulai menjadi hitam. Anak panah itu terdapat racun. Di rumah Alika, Four Big Family sedang membahas Raja Snaki Barat Laut pergi mengundang siapa. Kemudian Raja Snaki Barat Laut pun pulang dengan membawa seorang wanita yang pingsan. Mereka tidak kenal dengan wanita itu. Alika langsung berkata, Raja Snaki, ini. Raja Snaki Barat Laut berkata, pergi suruh Recha datang ke sini. Bilang kekasihnya ada di tangan kita. Mereka semua merasa gembira, wanita ini adalah mantan kekasih Recha. Siapa yang tidak mengetahui Recha itu orang seperti apa? Sekarang wanita ini ada di sini, mana mungkin dia tidak akan datang ke sini? Kalau datang juga berarti sedang mencari mati, Bram berkata, sekarang aku telepon Recha. SBS Media. Recha tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari Tamara. Tamara berkata dengan tidak tenang, Recha, pemimpin ditangkap. Apa? Recha pun merasa ini adalah ulah Raja Snaki Barat Laut. Recha langsung berkata, ceritakan kronologinya ke aku. Mendengar Tamara mengatakan anak panah, Recha langsung memastikan ini adalah ulah Raja Snaki Barat Laut. Recha mengepalkan tangannya, Raja Snaki Barat Laut, aku mau bunuh kamu. Tamara,
Recha, kamu pasti harus selamatkan Irina. Kalau terjadi sesuatu pada pemimpin, aku akan gunakan semua kekuatan grup Akatsuki untuk bunuh kamu, bahkan masih mau tiduri istrimu. Recha berusaha untuk menenangkannya, tenang, aku pasti akan selamatkan Irina. Setelah masuk ke dalam mobil, Recha merasa bingung. Recha tidak mengetahui Raja Snaki Barat Laut sekarang berada di mana. Pemimpin keluarga Andres yang bernama Bram pun datang mencarinya. Bram turun dari mobil dan berjalan ke depan mobil Recha dengan sombong. Valkyrie, Raja Snaki Barat Laut undang kamu pergi cari dia. Kalau kamu tidak datang, mungkin wanita itu akan mati. Recha, Raja Snaki ada di mana, Bram? Rumah Alika, rumah keluarga Wis. Oke, Recha menginjak pedal gas dan melaju ke arah Bram. Bram tidak bisa melarikan diri, dia langsung menabrak bagian depan mobil dan tubuhnya menempel di kaca depan mobil. Bram ketakutan, gila, orang gila. Recha tidak ingin melayaninya, kemudian dia pun langsung pergi. Mobilnya melaju secepat 150 mil.